Bab 2387. Orang melawan takdir. Mileye sedikit terkejut karena menara kecil mulai ketakutan. Kamu harus tahu bahwa di masa lalu, kecuali Lydia, tidak ada yang ditakuti menara kecil. Tampaknya pedang yang ayah gunakan hari itu berhasil menakuti menara kecil. Tanpa banyak berpikir, Mileye menutup buku kuno dan hendak pergi ketika seorang wanita tiba-tiba masuk ke paviliun. Melihat wanita itu, Mileye sedikit terkejut. Orang yang datang tidak lain adalah Dewi Maria. Dewi Maria berjalan ke Mileye. "Albert bilang kamu sedang membaca di sini." Mileye tertawa, "Iya." Dewi Maria melihat Mileye, kemudian bertanya, "Apakah kamu tertarik untuk menjadi murid pewaris sejati?" Mileye sedikit terkejut, "Murid pewaris sejati?" Mushen mengangguk. Mileye ragu-ragu, lalu berkata, "Aku tidak terlalu tertarik." Dewi Maria mengangguk, "Dengan ada sedikit ketertarikan saja sudah cukup, ikuti aku." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Mileye tercengang ketika mendengarnya. Apakah dirinya mengatakan dirinya tertarik? Mileye terdiam dan setelah beberapa saat, dia tetap mengikutinya. Dewi Maria membawa Mileye ke aula besar, yang sangat kosong, dikelilingi oleh pilar besar naga, yang terlihat sangat megah. Di aula utama, ada juga seorang orang tua dan lelaki paruh baya. Orang tua itu mengenakan jubah besar berwarna awan, dengan janggut dan rambut putih. Pria paruh baya itu menutup matanya sedikit, entah apa yang dia pikirkan. Mileye melirik mereka berdua, keduanya adalah alam kesadaran. Dewi Maria tiba-tiba berkata, "Dia adalah murid pewaris sejati yang aku pilih." Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, tetapi dia berhenti setelah mengambil 2 langkah. Kemudian menatap Mileye, "Ayo." Mileye tercengang, lalu berkata, "Begitu saja." Dewi Maria mengangguk, "Iya." Mileye. Mushen tidak berbicara lagi, dia berjalan menuju luar aula. Mileye ragu-ragu sejenak, lalu mengikuti. Di aula, tetua berambut putih tiba-tiba tertawa dan berkata, "Eka, bagaimana menurutmu?" Pria paruh baya bernama Eka melirik keluar di kejauhan, dia tahu bagaimana memilih seseorang. Tetua berambut putih tersenyum dan berkata, "Betul. Aku tidak bisa membaca pemuda ini, tapi intuisi aku mengatakan bahwa jika memilih dia, aku mungkin bisa mendapatkan kesempatan besar. Namun, itu juga datang dengan resiko tertentu." Eka berkata dengan suara yang dalam, dia sedang bertaruh. Tetua berambut putih mengangkat bahu, "Bila itu aku akan bertaruh juga." Eka menatap tetua berambut putih, "Ketua sekte, sejauh yang aku tahu, kamu telah memilih anak takdir. Mengapa kamu tidak menunjukkannya kepada kami?" Tetua berambut putih tertawa, "Waktunya belum tiba." Berbicara tentang ini, dia memandang pria paruh baya itu, "Di mana milikmu?" Pria paruh baya itu tampak tenang, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan milik ketua sekte? Tetua berambut putih berkata sambil tersenyum, "Lahir dengan mata dewa adalah hal yang langka dalam ribuan tahun." Eka sedikit tersenyum, tetapi tidak banyak bicara. Tetua berambut putih menoleh untuk melihat keluar aula utama, dan berkata dengan lembut, "Entah seperti apa asal-muasal orang yang dibawa Dewi Maria ini." Mendengar ini, Eka juga menoleh untuk melihat keluar aula, sedikit rasa ingin tahu muncul di matanya. Di luar aula, Dewi Maria berhenti dan dia melihat ke langit, entah apa yang dia pikirkan. Mileye tepat di sebelah Dewi Maria, meliriknya, tetapi tidak berbicara. Pada saat ini, Dewi Maria tiba-tiba berkata, "Selama periode waktu ini, kamu seharusnya sudah mengetahui sesuatu tentang alam semesta ini, bukan?" Mileye mengangguk.
Mu Shen menoleh untuk melihat Mileye. Apakah kamu tahu mengapa aku membawamu ke sini? Mileye ragu-ragu sejenak, kemudian berkata, jangan-jangan kamu ingin melatihku untuk menjadi ketua nadi berikutnya. Mendengar ini, Dewi Maria sedikit terkejut. Jelas, dia tidak berharap mendapatkan jawaban ini. Dewi Maria hanya melihat Mileye dan tidak berbicara. Mileye terkekeh, aku benar, bukan? Dewi Maria berkata dengan lembut, dalam nadi suci, lelaki tua yang tadi itu baru saja menerima seorang murid, apakah kamu tahu asal-muasal murid itu? Mileye menggelengkan kepalanya. Dewi Maria berkata, muridnya adalah anak takdir, apakah kamu tahu apa itu anak takdir? Mileye menggelengkan kepalanya lagi. Dewi Maria berkata dengan lembut, kelahiran seseorang sebenarnya adalah semacam takdir itu sendiri. Banyak orang diberkati dengan berkah sejak mereka dilahirkan dan memiliki hal-hal yang tidak dapat diperoleh orang lain setelah berjuang selama beberapa masa kehidupan. Lalu anak ini, dia memiliki tubuh ilahi pertama dari dunia puluhan ribu surgawi, yaitu tubuh ilahi takdir. Berbicara tentang ini, dia berhenti, kemudian menatap Mileye, apakah kamu tahu apa itu tubuh dewa takdir? Mileye menggelengkan kepalanya. Dewi Maria memandang Mileye, tubuh takdir ilahi adalah fisik yang sangat misterius dan istimewa. Orang dengan fisik ini hampir tak terkalahkan sejak lahir. Mileye sedikit mengernyit, kenapa? Dewi Maria berkata, karena semua jenis penyebab kejahatan tidak dapat menyentuhnya. Tidak hanya itu, siapapun yang menentangnya setara dengan melawan takdir. Orang-orang seperti itu akan mati dengan mengenaskan. Mereka yang menjadi musuhnya akan memiliki panen mereka sendiri. Hanya ketika kamu mencapai kondisi pikiran, barulah kamu dapat menahan kekuatan takdir khusus ini padanya. Mileye tidak berbicara. Dewi Maria berkata lagi, pria paruh baya barusan, namanya Eka, orang suci dari nadi suci dan dia telah menerima seorang murid. Orang itu lahir dengan mata dewa, kamu mungkin tidak tahu apa itu mata dewa, bukan? Mileye mengangguk. Dewi Maria dengan ringan tersenyum dan berkata, mata dewa juga praktisi teknik dewa. Orang-orang seperti ini tidak semisterius anak takdir, tetapi matanya memiliki kekuatan yang sangat menakutkan dan mengerikan. Dari mana asalnya, tidak ada yang tahu, hanya tahu bahwa kekuatan ini akan tumbuh dengan kekuatan si pemilik. Saat dia berbicara, dia menatap Mileye lagi, apakah kamu tahu mengapa aku memberitahumu ini? Mileye menggelengkan kepalanya. Dewi Maria menatap Mileye, kamu sekarang adalah anggota nadi suci dan kamu adalah muridku. Meskipun kita satu jalur, ada juga kompetisi internal, tapi aku tidak berharap kamu bersaing dengan mereka untuk posisi nadi suci. Aku ingin kamu berteman dengan mereka, itu akan baik untukmu. Mileye menggelengkan kepalanya. Dewi Maria sedikit mengernyit. Mileye tersenyum dan berkata, ketika aku berteman, aku tidak melihat identitas dan latar belakang satu sama lain, karena di dunia ini, tidak ada yang memiliki latar belakang yang lebih kuat dariku. Menara kecil. Dewi Maria menatap Mileye, apakah kamu serius? Mileye mengangguk. Dewi Maria terdiam. Mileye tiba-tiba bertanya, aku harus memanggilmu apa? Dewi Maria berkata, kamu bisa memanggilku guru. Mileye menggelengkan kepalanya, bisakah aku mengubah nama panggilannya? Dewi Maria melirik Mileye, mereka semua memanggilku Dewi Maria. Mileye sedikit mengangguk, Nona Maria, kenapa kamu menerima aku sebagai murid? Aku benar-benar ingin tahu tentang ini. Setelah hening sejenak, Dewi Maria berkata, ketika aku melihatmu, kamu memberi aku perasaan yang sangat istimewa yang memberitahu aku bahwa akan ada keuntungan yang bisa aku dapatkan darimu. Sesederhana itu. Mileye sedikit mengernyit,
dengan bersamaku, kamu akan mendapatkan keuntungan. Dewi Maria mengangguk, aku percaya pada perasaan ini, karena itu adalah kemampuan khusus dari pikiran. Tentu saja, aku tidak tahu seberapa besar keuntungan ini, namun dalam keuntungan ini juga disertai dengan beberapa bahaya. Namun, aku tetap memutuskan untuk bertaruh. Mileye tersenyum dan berkata, kenapa? Dewi Maria memandang Mileye, karena kamu sangat pandai berbicara. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Mileye. Saat itu, Dewi Maria tiba-tiba berkata lagi, jangan sembarangan keluar dari nadi suci karena kamu sudah masuk daftar pencarian orang nadi suci sekarang. Kalau kamu keluar, mereka akan membunuhmu. Mileye bertanya, apakah nadi suci atau nadi iblis yang lebih kuat? Dewi Maria berkata, mereka lebih kuat sedikit. Mileye sedikit mengernyit, ada orang jenius yang menakutkan di sini, bagaimana mungkin tidak bisa dibandingkan dengan nadi iblis? Dewi Maria tiba-tiba berhenti, dia menoleh untuk melihat Mileye, ada monster yang lebih menakutkan lagi di nadi iblis. Mileye sedikit penasaran, bisakah kamu memberitahuku? Dewi Maria terdiam. Mileye tersenyum dan berkata, tidak bisakah? Dewi Maria berkata dengan lembut, orang melawan takdir. Mileye sedikit mengernyit, orang melawan takdir. Dewi Maria melirik Mileye, latar belakangmu tidak sederhana, kamu seharusnya tidak mungkin tidak pernah mendengar keberadaan seperti ini. Mileye tertawa, bisakah aku mengatakan yang sebenarnya? Dewi Maria mengangguk. Mileye tersenyum dan berkata, aku memiliki halo, yaitu orang halo. Di bawah haloku, semua orang hebat tidak ada artinya. Menara kecil terdiam. Majikan muda kembali berpura-pura hebat. Namun, setelah dipikir-pikir, sepertinya tidak ada yang salah. Dewi Maria memandang Mileye, orang halo. Mileye mengangguk, pernahkah kamu mendengarnya? Dewi Maria menggelengkan kepalanya, aku belum pernah mendengarnya, tapi aku merasa kamu suka membual. Mileye memiliki garis-garis hitam di seluruh wajahnya. Dewi Maria berkata dengan lembut, yang disebut orang melawan takdir adalah orang yang tidak dibatasi oleh kualifikasi dan hal semacam ini bukan bawaan, tetapi setelah lahir dan membalikkan nasib sampai batas tertentu, sehingga tidak akan terikat oleh bakat, mematahkan batasan dan membuat kekuatan serta bakat yang sama sekali asimetris. Berbicara tentang ini, dia berhenti sejenak, dengan ekspresi serius di wajahnya. Orang seperti ini telah mengalami penderitaan dan malapetaka yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya memahami kebenaran indah langit dan bumi, misteri alam semesta, perubahan hidup dan masa lalu. Sekarang perubahan masa depan sepenuhnya terwujud dalam hati. Tidak akan banyak keberadaan seperti itu di zaman ini. Sederhananya, entah itu anak takdir atau mata dewa, kemampuan mereka adalah bawaan, sedangkan orang melawan takdir ini, kekuatan mereka bukan bawaan, kekuatan mereka berasal dari kerja keras mereka sendiri. Master seperti inilah yang paling menakutkan. Di nadi iblis ada orang seperti itu dan orang seperti itulah yang secara paksa menekan nadi suci. Saat dia berbicara, dia menatap Mileye, satu orang mengubah situasi pertempuran di dunia surga. Mileye berkata dengan lembut, kedengarannya agak garang. Dewi Maria memandang Mileye, bisakah kamu berbicara tentang orang halo? Aku sangat ingin tahu tentang orang halo yang kamu sebutkan, aku belum pernah mendengar tentang mereka. Tidak hanya itu, juga tidak ada catatan di buku kuno, bisakah kamu memberitahuku? Orang halo. Setelah hening sejenak, Mileye berbisik di dalam hatinya, menara kecil, bisakah kamu memberitahuku? Sebenarnya, aku juga ingin tahu. Menara kecil berpikir sejenak, lalu berkata, ini sangat sederhana, lain kali ketika kamu bertemu Kak Destiny,
katakan saja padanya bahwa kamu kesal dengan alasan semesta ini dan kisah kita akan berakhir. Mileye bersambung.